Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi ya dalam pembelajaran biologi. Pada hari ini Ibu akan mencoba untuk melanjutkan materi masih tentang bab metabolisme. Kemarin kita sudah selesai ya mempelajari mengenai katabolisme, yaitu merupakan suatu reaksi yang tujuannya itu untuk pembongkaran ataupun penguraian suatu molekul. Kemarin kita udah belajar mulai dari respirasi aerob yang terdiri dari 4 tahap, mulai dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Nah, terus kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai respirasi anaerobnya, yaitu apa? Mengenai fermentasi. Mencakup apa aja? Yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai konsep tentang anabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan suatu reaksi kimia, merupakan bagian dari metabolisme. Nah, anabolisme sendiri tujuannya adalah untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul yang besar dari molekul yang kecil. Jadi bisa dikatakan kalau anabolisme ini adalah kebalikannya dari katabolisme yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk anabolisme sendiri ini contohnya adalah pada proses fotosintesis. Oke. Nah, anabolisme karbohidrat ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai anabolismenya pada karbohidrat. Anabolisme sendiri kalau dari segi pengertian itu sudah dikatakan bahwa dia itu adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana ya. Nah, biasanya sintesis zat ini dia memerlukan bahan dasar seperti apa aja nih? Mulai dari CO2, kemudian ada air atau H2O, lalu energi. Nah, energinya itu bisa apa aja? Bisa energi cahaya maupun energi kimia ya. Nah, berikutnya di sini proses pembentukannya itu ternyata dia memerlukan energi ya. Jadi dia itu memerlukan energi bebas katanya maka reaksinya disebut endergonik. Ya, dia membutuhkan energi bebas. Lain halnya sama kemarin katabolisme. Kalau katabolisme dia itu kan menghasilkan atau melepaskan energi, maka dia itu disebut reaksinya itu adalah eksergonik. Nah, kalau anabolisme itu dia endergonik. Oke. Nah, kalau misalnya sumber energi yang digunakan itu adalah cahaya, ya, misalnya cahaya matahari, maka prosesnya disebutnya sebagai fotosintesis, ya. Jadi sintesis dari zat kimia, sintesis suatu zat yang menggunakan sumber energinya adalah cahaya. Nah, kalau misalnya sumber energinya berasal dari zat kimia, maka prosesnya disebut sebagai apa? Disebutnya sebagai kemosintesis. Jadi sintesisnya itu sumber energinya berasal dari zat kimia. Oke, dilanjut ya. Nah, kita akan masuk ke salah satu proses yang pertama, contoh dari anabolisme, yaitu apa? Fotosintesis ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang namanya fotosintesis, dia itu katanya reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana, maaf di sini ya, senyawa-senyawa sederhana yaitu CO2 dan H2O, nanti dia menjadi senyawa kompleks organik atau gula katanya ya, atau C6H12O6 misalnya glukosa, dengan menggunakan apa? Energinya dari cahaya. Nah, cahaya ini sebetulnya diperlukan untuk apa? Ternyata cahaya ini diperlukan untuk memecah ya molekul H2O menjadi apa? Menjadi H+ dan juga oksigen. Nah, reaksi pemecahan H2O menjadi H+ dan O2 itu disebutnya sebagai apa? Fotolisis ya. Lisis itu pecah, kemudian foto itu cahaya, berarti pemecahan menggunakan cahaya. Nah, kemudian
Sekarang kita ke tempat terjadinya fotosintesis itu apa? Di mana? Maaf. Jadi, tempat terjadinya fotosintesis itu pada salah satu organel sel pada tumbuhan yang disebutnya sebagai kloroplas. Nah, ini gambarnya ya. Coba Ibu perbesar dulu gambarnya, oke. Nah, ini adalah organel kloroplas ya. Mungkin kalian masih ingat di bab 1 ya, di bab 1 di kelas 11 itu kita mempelajari mengenai sel ya, organel sel juga. Nah, ini salah satu organel sel pada tumbuhan, yaitu yang namanya kloroplas. Di sini organel tersebut dia memiliki dua membran ya, itu membran luar dan juga membran dalam. Jadi membrannya itu membran ganda. Kemudian yang berikutnya di sini ada kayak koin-koin nih, kayak koin-koin gini, ini adalah yang namanya tilakoid. Oke, kemudian kalau si tilakoid ini dia bertumpuk ya, saling menumpuk, itu disebutnya sebagai grana. Jadi grana itu adalah apa? Tumpukan tilakoid. Nah, kemudian ada ruangan atau bagian ya yang tidak terdapat si grana ini atau tilakoid. Maka dia disebutnya sebagai stroma. Oke, itu ya. Itu adalah bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari kloroplas. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, reaksi fotosintesis sendiri, dia itu disebutnya sebagai terdiri dari yang namanya reaksi terang, ya. Kemudian juga ada yang namanya reaksi gelap. Oke. Nah, reaksi terang sendiri, dia itu bisa dikatakan sebagai reaksi Hill, ya, atau reaksi yang bergantung pada cahaya. Atau istilah lainnya adalah light dependent reaction. Artinya apa? Artinya proses reaksi terang ini dia sangat bergantung pada cahaya. Berarti kalau tidak ada cahaya, tidak mungkin terjadi proses reaksi terang ini. Lalu berikutnya, kalau reaksi gelap, itu dia disebutnya sebagai siklus Calvin. Tadi bilangnya Calvin-Benson ya lebih lengkapnya. Nah, dia itu reaksi yang tidak ada cahaya atau sebetulnya tidak bergantung terhadap cahaya atau disebutnya sebagai light independent reaction. Artinya apa? Artinya jika tidak ada cahaya, reaksi gelap masih tetap bisa berlangsung ya. Kalau gitu, berarti apakah reaksi fotosintesis itu harus selalu terjadinya pada saat ada cahaya? Tidak. Karena apa? Tergantung dari jenis reaksinya. Yaitu kalau reaksi terang dia pasti harus ada cahaya, kalau reaksi gelap berlangsung tidak selalu harus ada cahaya gitu ya. Tapi Bu, kalau kayak gitu berarti tidak dibutuhkan cahaya juga nggak apa-apa. Ya nggak bisa juga, karena kenapa? Nanti ternyata reaksi gelap sangat bergantung pada reaksi terang. Ya, jadi reaksi gelap bisa terjadi kalau didahului dengan reaksi terang. Kenapa? Nah, nanti kita bahas prosesnya ya. Oke. Nah, reaksi sederhana dari fotosintesis ini seperti apa? Reaksi sederhananya adalah 6 CO2 dan 12 H2O ya yang merupakan sebagai bahan. Nah, ditambah dengan nanti ada sumber energi dari cahaya matahari dan juga tempat terjadinya di klorofil ya nanti. Nah, dia menghasilkan apa? Menghasilkan senyawa kompleks organik yaitu glukosa ya. Kemudian juga di sini nanti dihasilkan ada oksigen dan juga apa? H2O gitu. Nah, ini adalah reaksi sederhana dari fotosintesis. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke fotosintesisnya yaitu yang reaksi pertama, yaitu reaksi terang. Jadi katanya peristiwa ini saat energi matahari yang digunakan oleh pigmen fotosintesis ya. Lalu tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya itu adalah di membran tilakoid. Ingat tadi tumpukan-tumpukan koin? Nah, si tumpukan koin kan tadi tuh ada yang kayak gini ya. Kalau misalnya kata Ibu, kalau tumpukannya ini disebut sebagai grana.
Nah, kalau misalnya satuan ini disebutnya tilakoid. Nah, di membran tilakoid ini ternyata terdapat pigmen klorofil. Makanya di sini bisa terjadi apa? Proses fotosintesis ya di membran tilakoid. Nah, ternyata di dalam membran tilakoid kan tadi ya kata Ibu ada pigmen klorofil yang berkumpul dalam suatu tempat yang disebutnya sebagai fotosistem. Nah, si fotosistem ini dia berfungsi untuk apa? Untuk menangkap dan menyalurkan energi foton ya dari cahaya katanya ke klorofil. Ya, ke klorofil A yang mana mereka itu punya nanti tuh panjang gelombangnya P700 dan P680. Oke. Nah, berikutnya energi cahaya katanya ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air ya yang tadi di proses yang pertama yang disebut sebagai fotolisis. Nah, oksigen yang dihasilkan dari hasil fotolisis dan 2H+ nanti akan diterima oleh koenzim NAD+ menjadi NADPH. Nah, kemudian katanya laju aliran elektron pada reaksi terang itu dapat dibedakan menjadi apa? Jalur non-siklik dan juga siklik. Oke, Ibu perbesar ya. Kita lihat dulu apa sih maksudnya jalur non-siklik dan jalur siklik ini. Oke. Nah, ini masih proses reaksi terang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah kloroplas ya. Kemudian ini ada tilakoid ya. Nah, ternyata di sini terjadi proses reaksi terang. Nah, nanti dilanjutkan berikutnya oleh reaksi gelap gitu ya yang terjadi di stroma. Oke, sekarang kita fokus dulu terhadap reaksi terang fotosintesis. Oke. Jadi ini pertamanya gimana sih? Pertamanya adalah ya di sini itu ada tadi ya di membran tilakoid itu ada yang namanya klorofil. Nah, ini adalah si klorofilnya. Klorofil ini berkumpul pada suatu tempat yang disebutnya sebagai fotosistem ya. Nah, si fotosistem ini dia terdiri dari dua macam ya, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bedanya apa? Kalau fotosistem 1 ternyata dia itu terdiri dari klorofil yang mampu menerima cahaya dengan panjang gelombangnya itu 700 nanometer. Nah, makanya dikatakannya sebagai P700 ya. Nah, kalau misalnya yang fotosistem kedua, dia itu ternyata mampu untuk menerima cahaya matahari yang menangkap cahaya matahari itu dengan panjang gelombangnya adalah 680 nanometer. Kayak itu ya, jadi perbedaan antara fotosistem yang kedua dan fotosistem yang pertama. Lalu bagaimana nih proses reaksi terang itu yang pertama? Jadi, pertama kali terjadi pada reaksi terang itu adalah yang namanya apa? Eksitasi elektron. Atau apa itu eksitasi? Berpindahnya elektron. Oke. Nah, jadi yang pertama kali itu adalah adanya cahaya. Nah, ternyata cahaya itu dia memicu terjadinya eksitasi elektron. Atau apa? Berpindahnya elektron. Ya. Jadi dari sini, tadinya elektronnya ada di sini, dia berpindah. Kemana? Ke yang namanya akseptor primer atau akseptor elektron primer ya. Jadi di sini elektronnya dia pindah. Akibatnya apa? Ketika ada elektron yang berpindah, maka di fotosistem ini dia menjadi tidak seimbang. Ya, jadi tidak seimbang gitu muatannya di sini. Sehingga apa? Harus ada elektron lagi yang mengisinya. Dari mana? Yaitu dari peristiwa yang kedua. Apa? Kalau ada cahaya ketemu air, ada fotolisis air. Nah, nanti hasilnya dari fotolisis air ini itu akan menghasilkan apa? 2H+ ditambah setengah O2 dan juga elektron. Elektronnya inilah yang akan mengisi klorofil yang kosong tadi karena elektronnya tereksitasi. Kemudian, berarti udah seimbang ya. Nah, nanti kalau misalnya elektronnya sudah sampai di akseptor elektron primer, dia akan berpindah ke akseptor yang berikutnya, yaitu yang namanya plastokuinon. Ya,
Lalu berikutnya nanti dari plastoquinon ini masuk ke kompleks sitokrom. Nah, ini adalah dia masuk ke rantai katanya transport elektron. Seperti kita tahu biasanya rantai transport elektron ini dia menghasilkan energi. Nah, di sini ternyata pada saat si elektron tersebut masuk ke kompleks sitokrom, dia itu menghasilkan apa? Menghasilkan energi berupa ATP. Ya. Jadi kalau masuk ke kompleks sitokrom di sini nanti ternyata dia menghasilkan ATP atau energi. Nah, kemudian nanti si elektron tersebut juga dia akan apa? Akan berpindah ke akseptor yang lainnya yaitu yang namanya plastosianin. Dari plastosianin nanti masuk ke fotosistem yang pertama. Nah, dari fotosistem yang pertama, si elektronnya nanti kalau ada cahaya tereksitasi lagi. Kemana? Ke akseptor elektron primer yang lain. Kemudian diterima oleh siapa nanti elektronnya? Diterima oleh akseptor yang namanya ferredoksin. Nah, dari ferredoksin ini nanti si elektron akan ditangkap juga oleh siapa? Oleh NAD+. Jadi nanti NAD+ ditambah elektron ditambah 2H+ ya dengan bantuan NADP+ reduktase menjadi apa? Menjadi NADPH. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, satu, dari mana sumbernya si 2H+ ini? Kita lihat lagi balik ke awal. Di awal ada proses fotolisis air. Salah satu hasilnya apa? Salah satu hasilnya adalah 2H+. Nah, si 2H+ ini nanti yang akan digunakan untuk apa? Untuk berikatan dengan NADP+, membentuk NADPH. Nah, jadi ini karena proses aliran energinya itu tidak ada yang berbalik-balik lagi ya, atau tidak ada yang berputar-putar, makanya disebutnya sebagai reaksi terang yang non-siklik. Artinya tidak ada siklus ya di sini tuh, jadi terus berlanjut seperti ini, tidak ada proses terus atau kembali lagi ke awal, kayak gitu. Nah, pada proses ini coba berarti tahapannya apa aja? Tadi yang pertama yaitu yang disebutnya sebagai apa? Eksitasi elektron ya atau berpindahnya elektron. Yang kedua, di sini tadi terjadi proses apa? Fotolisis. Oke, fotolisis H2O. Oke. Di mana di sini terjadi proses pemecahan H2O oleh cahaya. Yang ketiga, itu terjadi proses yang namanya apa? Fotofosforilasi. Apa itu fotofosforilasi? Berarti fotofosforilasi, bentar, siklik. Ya. Fotofosforilasi non-siklik ini adalah proses apa? Di sini pada saat pembentukan ATP. Kemudian yang keempat, tahapannya apa? Di sini terjadi pembentukan apa? NADPH. Ya. Jadi ini adalah proses-proses yang terjadi pada reaksi non siklik gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Sekarang kalau misalnya Ibu berbicara hasilnya apa aja nih yang dihasilkan pada proses reaksi terang non-siklik ini? Yang pertama, hasilnya itu adalah apa? Oksigen. Ya, dari fotolisis air tadi dia menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua dia menghasilkan apa? Yang kedua dia menghasilkan ATP. Ya, ini di sini pada proses tadi apa? Fotofosforilasi oksidatif. Dan yang ketiga, apa hasilnya? Hasilnya yaitu NADPH. Oke. Jadi ini adalah reaksi terang yang non siklik. Ini adalah hasilnya. Oke. Dilanjutkan lagi ya. Oke. Nah, itu tadi yang non-siklik. Sekarang bagaimana kalau reaksinya itu yang siklik? Oke.
Jadi kalau reaksi siklik itu tuh sebetulnya awalnya itu sama aja ya, dari fotosistem 2, kemudian terjadi eksitasi elektron, diterima oleh akseptor primer, lalu menuju ke plastoquinon, lalu ke kompleks sitokrom dia menghasilkan ATP ya, fotofosforilasi siklik, lalu masuk ke plastosianin, ke fotosistem 1, dihantarkan lagi ke akseptor primer. Nah, yang agak berbeda adalah di sini. Jadi ketika dari akseptor primer diberikan ke ferredoksin ya, itu ternyata si elektron itu enggak dikasihkan ke NADP+. Lalu kemana? Ternyata kalau pada reaksi yang siklik ya, ini adalah reaksinya itu, mana ini? Oke, ini adalah reaksi terang siklik ya. Nah, kalau pada reaksi terang yang siklik ini tuh jadi dari akseptor elektron primer yang ini kemudian diberikan ke ferredoksin, dia justru kembali lagi ke kompleks sitokrom. Oke. Jadi dia balik lagi ke sini ke kompleks sitokrom gitu. Kemudian dia menghasilkan lagi ATP, masuk lagi ke fotosistem, ke akseptor elektron primer, nanti balik lagi ngehasilin lagi. Jadi terus seperti itu. Jadi seperti berupa apa? Siklus. Makanya disebutnya sebagai reaksi terang siklik gitu. Hasilnya apa aja berarti? Hasilnya berarti di sini hasilnya apa? Hasilnya yaitu hanya berupa apa? ATP. Prosesnya apa? Prosesnya berarti yang terjadi hanya apa? Eksitasi elektron dan juga fotofosforilasi siklik. Gitu ya. Ini adalah perbedaan antara reaksi terang non-siklik dan siklik. Lalu, kita tahu berikutnya dari reaksi fotosintesis itu adalah masuk ke reaksi gelap. Nah, apa yang terjadi? Kenapa tadi kata Ibu di awal si reaksi gelap itu dia membutuhkan reaksi terang dulu? Karena ternyata ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang itu akan dijadikan sebagai sumber. Sumber apa, Bu? Sumber bahan untuk proses reaksi gelap. Gitu ya. Coba Ibu. Oke, kita lihat sini ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke reaksi gelap. Tadi kata Ibu bahan-bahannya baik itu ATP maupun NADPH itu berasal dari reaksi terang ya. Nah, kita lihat dulu nih penjelasannya mengenai reaksi gelap atau tadi disebutnya sebagai apa? Sebagai siklus Calvin atau satu lagi sebagai apa? Light independent reaction. Oke. Nah, reaksi gelap katanya dia disebut juga sebagai reduksi oksigen katanya ya, sebagai reduksi oksigen. Kemudian di sini katanya reaksi ini tidak memerlukan cahaya sehingga disebut reaksi gelap. Tempat terjadinya di mana? Yaitu di stromanya kloroplas. Ingat ya, tadi kalau misalnya Ibu punya kloroplas, dia itu punya membrannya itu membran ganda, ya gini kan? Ada membran luar, membran dalam, kemudian di sini terdapat apa? Tumpukan-tumpukan dari tilakoid yang disebut grana. Nah, bagian yang kosong itu adalah yang disebutnya sebagai stroma gitu ya. Nah, si reaksi gelap ini yaitu terdiri dari 5 proses yang dimasukkan ke dalam 3 fase. Yaitu apa aja? Yaitu ada fase fiksasi, kemudian ada fase reduksi dan fase regenerasi ribulosa fosfat ya atau RUBP. Oke, kita lihat ke sini. Jadi tahapan yang pertama itu adalah fiksasi. Apa sih fiksasi? Fiksasi itu adalah proses pengikatan ya. Pengikatan apa? Pengikatan CO2 atau karbon dioksida oleh siapa? Oleh ribulosa difosfat atau RUBP. Oke, kita lihat ke sini ke gambar. Jadi tahapan yang pertama itu adalah ada RUBP ya atau ribulosa bifosfat. Dia itu mengikat karbon dioksida. Oke, kemudian dibantu oleh enzim yang namanya adalah rubisco, menghasilkan apa? Menghasilkan fosfogliserat. Oke, ini dia menghasilkan fosfogliserat. Oke, dilanjut ya. Nah,
Berikutnya, si fosfogliserat ini dia itu masuk ke tahapan yaitu reduksi. Nah, pada tahapan reduksi ini yang pertama di sini adalah ada penggunaan energi. Ya. Jadi ATP yang tadi dari reaksi terang di sini digunakan. Jadi fosfatnya masuk ke sini. Kemudian juga nanti menjadi apa 1,3 bifosfogliserat ya. Nah, kemudian dari sini juga ada proses apa? Penggunaan hidrogen. Oke, jadi di sini ada proses penggunaan hidrogen sehingga nanti dihasilkan apa? Dihasilkan gliseraldehid fosfat atau G3P atau biasanya dikenal sebagai PGAL. Yaitu apa? Fosfogliseraldehid. Jadi di sini tuh dari 6 PGAL ya, ada 6 PGAL atau 6 molekul fosfogliseraldehid. Nah, ini disebutnya sebagai reaksi reduksi. Yang berikutnya, nah dari 6 PGAL ini, 1 PGAL dia akan membentuk glukosa. Oke, dia akan membentuk glukosa. Nah, yang 5 PGAL-nya gimana? Yang 5 PGAL-nya dia akan masuk ke tahapan regenerasi RUBP atau ribulosa bisfosfat. Jadi dari 5 PGAL ini nanti akan menangkap energi lagi dari ATP, kemudian baru terbentuk apa? Ribulosa bifosfat. Nah, nanti dari ribulosa bifosfat ini nanti akan kembali lagi nih, akan mengikat kembali apa? CO2 gitu. Jadi prosesnya terus berupa siklus. Makanya disebutnya sebagai siklus Calvin gitu ya. Jadi di sini tahapannya ada apa aja? Pada reaksi gelap yang pertama ada fiksasi, kemudian ada reduksi, lalu ada apa? Regenerasi ribulosa bifosfat ya atau RUBP. Kemudian di sini didapatkan hasilnya apa aja? Di sini hasil yang kita dapatkan yaitu berupa apa? Berupa glukosa ya atau dari si PGAL. Jadi dari PGAL nanti akan dibentuk menjadi apa? Glukosa gitu. Ya, jadi hasil akhir dari fotosintesis itu apa aja? Yaitu adanya glukosa, kemudian juga adanya apa? Adanya oksigen yang dihasilkan tadi dari reaksi terang gitu ya. Oke. Nah, ini dari fotosintesis dan juga baik itu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ini. Jadi perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap apa aja? Yang pertama, reaksi terang itu dia tempat terjadinya di membran tilakoid ataupun di grana. Kalau reaksi gelap itu di stroma. Oke, kemudian bahan-bahannya apa aja? Kalau reaksi terang itu adalah ada H2O, lalu ada klorofil ya bahannya itu. Kemudian ada ADP ya, adenosin difosfat tadi untuk proses fotofosforilasi sehingga menghasilkan ATP. Lalu cahaya matahari. Kalau reaksi gelap itu apa aja? Ada CO2, lalu ada ATP dan NADPH, di mana ATP dan NADH-nya ini berasal dari tadi apa? Reaksi terang. Gitu ya. Oke. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya kalau pada reaksi terang itu adalah NADPH, kemudian ATP, dan juga oksigen. Sedangkan kalau pada reaksi gelap itu hasil akhirnya adalah apa? Glukosa. Nah, prosesnya apa aja nih? Kalau reaksi terang itu ada eksitasi elektron, ada fotolisis, ada fotofosforilasi siklik, dan juga non-siklik. Serta satu lagi tadi sebetulnya ada ini kayaknya ke hide ya, ada pembentukan NADPH. Nah, lalu kalau yang reaksi gelap gimana? Kalau yang reaksi gelap, prosesnya itu ada fiksasi CO2, lalu ada reduksi, dan juga apa? Regenerasi RUBP. Oke, nah ini ya, ini adalah perbedaan antara reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ya, itu tadi fotosintesis. Nah, sekarang kita masuk ke anabolisme yang selanjutnya, yaitu yang dimana sumber energinya dia berasal dari apa? Berasal dari energi kimia.
Dan di sini nggak butuh tuh klorofil. Namanya apa? Namanya adalah kemosintesis. Nah, di sini katanya untuk kemosintesis itu umumnya dilakukan oleh siapa? Oleh mikroorganisme. Oke, makhluk hidup kecil seperti apa? Biasanya adalah kelompok bakteri yang biasa disebut katanya kemosintetik atau autotrof, gitu ya. Nah, si bakteri kemoautotrof ini dia katanya akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang timbul digunakan untuk apa? Pembentukan karbohidrat. Hmm, di sini adalah perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis ya. Jadi kalau misalnya fotosintesis itu biasanya bahan dasarnya itu berupa H2O dan juga CO2. Kalau kemosintesis itu bisa berupa dari NO2 ya, nitrat, kemudian CO2. Nah, pelakunya siapa? Maksudnya yang melakukannya siapa? Kalau fotosintesis itu biasanya pada tumbuhan yang berklorofil, sedangkan kalau kemosintesis biasanya pada bakteri kemosintetik gitu ya. Yang kemudian asal energinya kalau fotosintesis itu dari cahaya matahari, kemudian kalau kemosintesis itu dari reaksi kimia yang eksergonik ya, eksergonik katanya. Nah, contoh proses reaksi kimianya gimana? Ini yang tadi ya. Jadi kalau fotosintesis itu sederhananya adalah misalnya 12H2O ditambah 6CO2 dengan bantuan matahari dan juga klorofil akan menghasilkan glukosa ya C6H12O6, lalu oksigen dan juga H2O gitu. Kemudian kalau yang kemosintesis itu biasanya ini oleh bakterinya salah satunya adalah di sini terjadi proses nitritasi, yaitu di sini tuh terjadi proses ya perubahan dari NH4 mengikat oksigen dibantu oleh bakteri Nitrosomonas nanti gitu. Kemudian nitratasi dibantu oleh proses nitrobakter, nanti di sini tuh adalah apa? Maaf ya, diulangi lagi ya. Di sini tuh yang pertama kalau kemosintesis itu proses reaksi kimianya adalah nitritasi, di mana nanti hasilnya itu adalah yang ini ya. Kemudian yang berikutnya kalau nitratasi itu dia dibantunya oleh dibantunya oleh bakteri yang nitrobakter gitu. Dia tuh nanti itu menghasilkannya ini si HNO3 ditambah juga elektron lalu NH3 tambah oksigen gitu ya. Ini adalah yang kemosintesis. Oke, lalu apa sih keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme? Jadi keterkaitannya itu adalah eh, dari proses anabolisme dan juga katabolisme ini adalah berupa reaksi yang saling membutuhkan gitu ya. Kenapa? Karena dari proses anabolisme kita tahu di sini dihasilkan yang namanya glukosa dan juga oksigen, di mana nanti si oksigen dan glukosa ini akan digunakan pada saat kita melakukan respirasi sel yang terjadi di mitokondria. Di mana nanti ini tuh biasanya digunakan untuk apa aja? Untuk aktivitas gerak, ya si sumber energinya tuh buat transport aktif, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah keterkaitannya, berarti saling membutuhkan. Lalu yang anabolisme sendiri membutuhkan apa dari proses katabolisme? Ya, dia itu salah satunya adalah membutuhkan hasil dari katabolisme, yaitu apa? Karbon dioksida ya. Nanti si karbon dioksidanya itu akan digunakan sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis gitu. Oke, nah di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme ya. Di mana yang pertama itu faktor luar, yaitu yang terdiri dari cahaya, di mana dia berpengaruhnya tuh keduanya adalah mempercepat proses reaksi. Kemudian di sini suhu ya. Di sini suhu kalau untuk laju katabolisme katanya dia itu biasanya mempercepat pada rentang 0 sampai 45. Tetapi kalau misalnya terlalu tinggi biasanya itu akan merusak enzim gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada karbon dioksida. Kalau pada katabolisme ini adalah untuk menurunkan laju respirasi, sedangkan kalau kenapa? Karena nanti terjadi
gangguan untuk pengikatan oksigen ya. Jadi nanti si hemoglobinnya malah ngikat CO2 bukan oksigen. Sedangkan kalau pada laju anabolisme dia meningkatkan pada kadar optimal karena tadi apa? Salah satu bahan bakunya itu adalah CO2. Kemudian yang berikutnya oksigen. Nah, oksigen di sini kalau pada katabolisme dia untuk mempercepat ya. Sedangkan kalau misalnya pada anabolisme dia justru menghambat gitu ya. Kemudian kalau H2O di sini pada katabolisme menurunkan, kalau pada anabolisme dia katanya berpengaruh tetapi tidak langsung ya. Dia dibutuhkan pada saat proses apa? Proses fotolisis air. Nah, kemudian yang berikutnya senyawa kimianya katanya atau unsur kalau pada katabolisme itu dalam jumlah sedikit dia bisa meningkatkan, tetapi dalam jumlah banyak dia akan menurunkan proses katabolisme gitu ya, karena jadi terlalu jenuh. Sedangkan pada anabolisme itu misalnya kekurangan unsur nitrogen itu menghambat sintesis klorofil atau pembentukan klorofil sehingga pastinya apa? Menurunkan laju anabolisme. Nah, kalau faktor yang dalamnya apa aja? Kalau pada katabolisme itu adalah substrat respirasi, ya, di mana dia mempercepat laju katabolisme. Lalu laju katabolisme juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari si protoplasmanya. Lalu yang berikutnya, yang pengaruh pada laju anabolisme itu dipengaruhi olehnya kalau bagian dalam itu adalah klorofil ya, kemudian membuka menutupnya stomata, kemudian anatomi dari daun ya, bentuk daun itu sendiri, lalu morfologi dari daun, lalu hambatan pada transportasi hasil fotosintesis gitu. Nah, itulah mungkin hal-hal yang Ibu bisa sampaikan dari proses anabolisme ya. Tadi mencakup apa aja? Ada fotosintesis dan juga ada kemosintesis. Sekian saja mungkin pembahasannya. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa juga kita untuk selalu berdoa agar kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam proses belajar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.